indukan entok kenapa lama bertelur atau kenapa indukan entok itu macet bertelur. Nah, di sini akan saya sampaikan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Jumpa lagi ya bersama kita Entok Plingi Raya, YouTube Entok Plingi Raya, Rudi Triyono, sahabat ternak. Mohon bantuan ya teman-teman untuk subscribe ya, supaya ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk yang lain. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman komen ya dan like juga. Nah, di sini saya mau menyampaikan ilmu atau cara entok ya, untuk indukan entok itu bagaimana bisa cepat bertelur kembali setelah dia mengeram. Nah, ini banyak sekali ya peternak pemula atau orang yang awam ya dalam hal ternak entok. Nah, biasanya dia sering sekali mengalami kendala ya, kenapa indukan entok saya kok bertelurnya lama, bertelurnya 1 bulan setelah mengeram baru bisa bertelur lagi. Di sini ya teman-teman, saya mau menyampaikan atau memberikan gambaran buat peternak pemula supaya ya ilmu saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Perlu diketahui untuk indukan ya, untuk indukan entok kenapa lama bertelur atau kenapa indukan entok itu macet bertelur. Nah, di sini akan saya sampaikan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya ya teman-teman. Pertama adalah kondisi si entok itu sendiri. Nah, gimana kondisi entoknya itu? Posisi dia lagi kurang fit badannya, itu juga akan lama sekali untuk proses bertelur. Jadi perlu teman-teman pahami ya. Satu, supaya entok itu cepat bertelur, posisi atau kondisi entok itu harus sehat. Kedua, entok itu harus nutrisinya cukup teman-teman, nutrisi di dalam tubuhnya itu cepat. Biasanya kan kita gini, untuk indukan yang mengeram biasanya kan entoknya itu kurus ya. Nah, itu perlu kita bantu dengan nutrisi pakan yang cukup. Nah, karena biasanya untuk indukan itu yang paling utama dibutuhkan adalah kandungan protein ya, kalori atau energi, kalsium dan mineral. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman selain mengamati dari kondisi si entoknya, itu juga harus paham dengan nutrisi pakannya. Nah, yang saya sampaikan barusan kan untuk nutrisi yang harus dibutuhkan untuk entok ya, untuk indukan supaya dia cepat mengembalikan metabolismenya si tubuh entok atau nutrisi yang dibutuhkan si entok. Untuk teman-teman kandungan proteinnya itu buat kandungan protein 12% sampai 15%. Itu untuk indukan loh ya. Tapi kalau untuk pembesaran minim adalah 16 atau 17% sampai 22 atau 23% kandungan proteinnya. Untuk kalori itu 3200 ya. Nah, itu untuk untuk nutrisi pakannya. Jadi kalau saya sendiri ya memberikan pakan utama saya itu adalah konsentrat ayam petelur ya. Konsentrat ayam petelur itu untuk kandungan proteinnya. Terus kalorinya itu bisa kita dapat dari jagung dan bekatul. Nah, terus untuk
mineral kita bisa beli di toko ya. Terus juga bisa kita campur ya, kita campurkan dengan hijau-hijauan, entah hijau-hijauan daun talas, terus bayam, kangkung atau lain sebagainya. Itu dari kebutuhan nutrisi. Tapi menggunakan bahan pokok yang saya sampaikan tadi itu juga udah cukup ya teman-teman. Dan untuk nutrisi pakan ya, bila sudah jenengan bentuk kebutuhan kandungan protein 12 sampai 15%, itu entok ya, dalam posisi dia mengeram pun dia nggak akan mengalami kekurusan atau entoknya nggak akan kurus teman-teman. Jadi setelah selesai mengeram, dia itu apa ya, cepat sekali lah mengembalikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh si entok. Nah, terus yang ketiga teman-teman itu adalah cuaca. Kita juga harus paham cuaca. Biasanya posisi panas ya teman-teman, posisi panas itu kebanyakan untuk indukan itu gagal dia menetas untuk telurnya. Jadi perlu dihimbau di saat posisi panas teman-teman harus menyiapkan air ya, tempat minum, atau kalau bisa itu teman-teman untuk entok buatkan kolam renang. Biasanya pada waktu panas entok itu akan keluar sendiri teman-teman, keluar dari tempat petarangan, mandi. Nah, setelah mandi badannya agak mamel ya, atau agak kering, dia akan masuk ke dalam tempat petarangan, dia akan mengerami ya. Itu sudah naluri si entok ya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham di situ. Terus kalau waktu posisi dingin, teman-teman juga bisa memberikan yang namanya jamu herbal. Mungkin bisa diperbanyak lagi untuk kandungan jahenya ya. Jahe itu untuk menghangatkan tubuh si entok, agar entok waktu ngeram tidak mengalami kematian. Karena kadangkala ya pada waktu dingin atau sering hujan, penyakit itu juga akan mudah sekali berkembang ya, berkembang seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah manajemen peternakan atau manajemen kandang. Itu yang paling penting ya. Kalau bisa untuk entok itu kita buat seperti habitat aslinya teman-teman. Entok kan suka hewan yang hidup di rawa-rawa. Biasanya dia itu suka air. Jadi untuk kandangnya entah menggunakan kandang sekatan, kandang umbaran, itu harus ada yang namanya kolam ya. Kalau nggak ada kolam, setidaknya teman-teman berikan bak, tempat untuk menampung air ya. Bisa dibuat mandi atau apalah, atau tempat minum si entok. Terus untuk kandangnya ya, kalau bisa itu jauhkan dari jalan ya, entah itu jalan raya, entah itu gang. Nah, biasanya kan kalau di desa itu banyak gang-gang juga ya, atau di perumahan. Nah, itu kalau bisa agak jauh ya teman-teman. Tujuannya supaya tidak sering dilalu lalangi, jadi entok itu tidak mudah mengalami yang namanya kesetresan. Itu dari kandang ya. Dan juga untuk kandangnya itu diusahakan bersih. Kandangnya diusahakan bersih, entah teman-teman bersihkan setiap hari, 3 hari, atau 1 minggu sekali. Terus untuk tempat petarangan, tempat petarangan itu diusahakan dia sembunyi teman-teman. Nah, seperti apa ya istilahnya, sembunyi. Nah, entok itu juga kalau ada tempat sembunyi, dia pasti akan seneng ya, dia akan nyaman untuk bertelur di situ. Jadi diusahakan tempat petarangan itu tersembunyi ya teman-teman. Terus untuk entok sendiri, bila teman-teman punya entok itu ada yang muda, ada yang tua, itu jangan kaget ya teman-teman. Biasanya untuk entok yang lebih muda, dia saat proses setelah mengeram, saat mengembalikan nutrisi tubuh di si entok itu lebih cepat.
Nah, itu udah hal yang umum. Tapi kalau untuk indukan yang sudah tua lah, setidaknya usia 2 tahun atau 3 tahun, terus proses bertelurnya itu lama, sama bertelurnya itu hanya sedikit, teman-teman jangan kaget. Untuk indukan yang sudah tua, memang telurnya itu sedikit teman-teman, mungkin cuma 10, 12 atau 13. Itu jangan khawatir ya. Untuk indukan tua itu juga ada kelebihannya teman-teman. Untuk indukan betina yang tua, ya betina ya, untuk hasil anakannya itu memang bisa menghasilkan telur hanya sedikit, tetapi ya untuk hasil anakannya itu bagus-bagus teman-teman. Untuk imunnya anakannya itu sangat bagus. Biasanya dia kebal terhadap penyakit ya teman-teman. Itu yang sudah saya alami atau yang selalu saya perhatikan ya teman-teman. Jadi, dan juga untuk teman-teman yang ingin entok itu digunakan untuk bisnis, untuk mempercepat indukan itu bertelur kembali, teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya mesin penetas. Jadi fungsinya indukan itu hanya bertelur ya teman-teman. Bertelur, setelah dia selesai bertelur, mengeram kurang lebih 5 hari atau 7 hari, telurnya teman-teman ambil. Sekalian diseleksi teman-teman, telur yang fertil itu berapa, yang enggak fertil berapa, kayak gitu. Jadi telur yang enggak fertil pun itu bisa kita manfaatkan. Nah, fungsi kita manfaatkan untuk apa ya? Mungkin bisa kita gunakan untuk lauk pauk, untuk kita sendiri, atau kita berikan ke entoknya lagi sebagai tambahan kandungan protein. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk mengalami teman-teman mengalami kendala seperti proses bertelurnya lambat, silahkan aplikasikan ilmu atau informasi yang baru saya sampaikan ini ya teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.